Ya, jadi judulnya adalah aku buat pandemi wabah virus corona. Referensinya adalah 1 Petrus 4 ayat 7, Matius 62 ayat 6 sampai 8, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi inilah ayat-ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini. Ketika hanya satu hal Tuhan taruhkan di dalam hati saya adalah dari 1 Petrus 4 ayat 7, yang intinya adalah supaya kita tetap bisa berdoa. Tentunya kalau bisa berdoa, Tuhan mengingatkan supaya kita menguasai diri kita, supaya kita tenang. Kalau kita bisa menguasai diri dan kita bisa jadi tenang, maka kita bisa berdoa. Jadi inilah ayat yang menjadi pegangan saya yang paling utama ketika menghadapi virus corona ini. Dan ayat ini sangat menguatkan saya, karena ini bisa menolong saya untuk kalau ada kekhawatiran datang kepada Tuhan dan berdoa. Itu yang ayat yang menguatkan saya. Kemudian Mazmur 62 ayat 6 sampai 8 ini memberikan, Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah keselamatan kita, Dia adalah kekuatan kita. Di Mazmur 62 ayat 6 sampai 8 ini mengingatkan kita supaya kita bisa tenang, karena hanya dekat Allah saja kita bisa tenangnya adalah supaya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini ayat yang berikutnya yang saya dapatkan, dan Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini mengingatkan saya juga supaya dalam situasi pun kita akan terus punya hati dan usaha-usaha untuk bisa menerapkan ini di dalam situasi apapun. Jadi ada banyak sebenarnya pelajaran yang didapat dari situasi yang saya hadapi atau kita hadapi saat ini, terutama hal-hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Yang pertama adalah Tuhan mengingatkan bahwa kefanaan dan ketidakberdayaan manusia, ya. Ini yang pertama, kefanaan atau ketidakberdayaan manusia. Dari beberapa bulan yang kita alami virus corona ini, sejak dari Wuhan, dan sebelumnya juga sebenarnya sudah ada, manusia mudah sekali terserang. Kalau tidak bertindak cepat, ya resikonya fatal, itu kematian. Jadi intinya adalah mengajarkan atau mengingatkan kembali kefanaan dan ketidakberdayaan saya di dalam dunia ini. Di banyak ayat firman Tuhan sebenarnya mengatakan kefanaan atau ketidakberdayaan manusia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan ingatkan juga bahwa hal yang bisa kita lakukan atau merupakan bagian kita, dan juga ada hal-hal yang merupakan yang tidak bisa kita lakukan, itu adalah bagian Allah dalam menghadapi, dalam menjalani situasi pada saat ini. Ini yang kedua yang saya dapatkan. Jadi kita perlu mengingat apa yang merupakan bagian kita, apa yang merupakan bagian Allah. Perihal bagian, saya kira sudah banyak tulisan yang sudah kita baca di WA Group, terus-menerus setiap hari mungkin bisa puluhan atau bahkan lebih, tergantung grup yang kita ikuti. Bagi kita pada ini adalah supaya kita meningkatkan antibodi sebenarnya. Itu yang paling utama. Dan lain-lain itu adalah memang langkah awal, ya. Tapi
yang paling perlu kita tingkatkan adalah antibodi, karena kalau masuk ke dalam tubuh kita atau melalui mulut atau hidung kita, ya ini akannya akan cepat sekali itu. Kalau kita nggak punya antibodi, ya bisa mengakibatkan fatal ya. Jadi intinya adalah antibodi. Kita tahu antibodi yang paling kuat yang bisa kita lakukan adalah ya kita mengkonsumsi ya vitamin C, E, olahraga, tidur yang cukup. Arti adalah kita berusaha untuk sehat ya dalam situasi seperti ini. Karena itu adalah pertahanan yang paling ampuh yang bisa menahan atau mengalahkan COVID ini kalau kita sudah terserang. Sebagai ya, hidup dekat dengan Tuhan adalah cerminan iman kita yang mengandalkan Tuhan. Jadi berserah diri dan meminta perlindungannya. Jadi hidup dekat dengan Tuhan selalu adalah terkoneksi dengan Tuhan setiap saat. Bukan berarti kita setiap saat-saat teduh, tapi kita batin, jiwa yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itulah dan daripada kita hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Dia, berserah, dan meminta perlindungannya. Bentuk nyata hidup dekat dengan Tuhan adalah kita bisa tenang ya. Jangan khawatir, walaupun menakutkan, kita tenang, mencoba tidak khawatir. Dan juga bentuk nyata lainnya adalah kesempatan lebih banyak membaca firman Tuhan. Jadi ini kesempatan bagi saya juga, pengalaman saya pernah udah beberapa kali membaca seluruh Alkitab, tapi sudah lama ketinggalan juga. Jadi ini kesempatan untuk bisa mulai lagi membaca firman Tuhan minimal 3 pasal sehari ya. Saya buat 5 pasal, supaya kalau ada bolong ya saya bisa menyelesaikan dalam setahun. Bentuk nyata hidup dekat dengan Tuhan juga, kita harus, ya kita menjadi teladan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi jangan kita ikut-ikutan menebarkan ya kekhawatiran, ya, karena itu sangat mengganggu orang-orang yang membaca katakanlah WA yang kita sampaikan ataupun kata-kata yang kita sampaikan ketika kita berbicara langsung. Jadi teladan dalam berkomunikasi, dalam arti lebih baik memberikan semangat. Ya, kami bersyukur karena dalam 1 bulan kami bisa bersama-sama tinggal dengan Daniel, Laura, Ilario, dan juga Devi. Jadi kami komplit. Karena Laura ada tugas ke Jakarta dan kebetulan lagi dia off dan sengaja datang, dan Laura nggak bisa pulang karena ketakutan pulang ke Balikpapan. Jadi 1 bulan kami bersama-sama, ya untunglah ada kerja dari rumah, kebijakan dari perusahaannya bisa dilakukan sehingga kami bisa menjadi berkat bagi mereka, dan kami juga melihat interaksi mereka, jadi cukup banyak memberikan semangat satu dengan lainnya. Satu lagi yang terus kita doakan dalam situasi seperti ini adalah dalam bentuk nyata hidup dekat dengan Tuhan, kita harus berdoa dan berdoa ya. Ini yang perlu kita ingat. Kalau kita mengamati media sosial dan kejadian-kejadian akibat COVID ini, banyak manusia yang mengalami ketakutan, khawatir. Apakah itu kebutuhan jasmani, apakah itu kebutuhan rohani juga ya. Banyak juga ketakutan politik, keamanan, kerawanan, dan kerusuhan. Jadi ini juga yang aku amati di selama masa COVID ini yang belum berakhir.
selalu pertanyaan kapan akan berakhir, dan ini yang mengakibatkan ketakutan. Ada juga yang sampai kami bahwa satu keluarga diusir dari kampungnya karena dia ternyata kena COVID, dan ya ini ya sangat menyedihkan juga ya. Jadi situasi saat ini memang benar-benar mengalami ketakutan dan kekhawatiran, dan kebutuhan-kebutuhan yang sampai kapan ini bisa terpenuhi. Kalau dia punya cadangan sedikit ya dia sangat khawatir ya. Tapi ada lagi yang menarik adalah yang aku amati atau pelajari dari keadaan saat ini adalah pandemi ini memberikan cara pandang baru yang diajarkan dan dipersiapkan Tuhan dalam melaksanakan amanat agung Kristus. Jadi aku lihat adalah cara pandang baru yang Tuhan persiapkan bagi kita semua dalam pemenuhan amanat agung Kristus. Misalnya ibadah, PA, diskusi, mungkin penginjilan, pemuritan, ya macam-macam lah, seminar, konferensi, kerja dari rumah, ternyata bisa efektif juga dilakukan secara online. Tidak terpikir juga bagi kita. Akhirnya karena gereja-gereja banyak ditutup, akhirnya Tuhan berikan kreativitas, hanya sekedar ibadah, dan ini juga bisa kita lakukan ya. Sekarang ini ya rapat juga masih bisa kita lakukan, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka langsung ya. Kerja dari rumah hampir tidak pernah terpikirkan, akhirnya ya artinya bisa terpikirkan tapi tidak mungkin secepat ini, tapi akhirnya juga kantor-kantor menerapkan kerja dari rumah ya. Jadi ternyata bisa efektif juga. Jadi ini memberikan pandangan baru lah ya, cara pandang baru dalam kita menjalankan amanat agung Kristus. Ya pasti suatu saat itu dibutuhkan, karena katakan selama ini kita lebih banyak berharap tatap muka ya. Yang terakhir adalah yang perlu kita adalah adanya jaminan perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Itu yang aku lihat. Ini adalah sau yang kuat atau jangkar yang kuat, dan juga memberikan kepastian dalam menjalani masa-masa sulit saat ini. Ya, jadi jaminan perlindungan Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita bagi orang-orang percaya, dan itu menjadi hal yang kuat. Ya, inilah yang saya pelajari. Ada 8 poin yang saya pelajari, minimal ini saya pelajari ketika menghadapi situasi saat ini. Mari kita terus percayakan kepada Tuhan bahwa ini akan kita lalui dengan baik ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya apapun situasi dan keadaan kita. Aku pikir itu yang bisa aku sampaikan. Silakan Mas Setio untuk melakukan atau yang lainnya. Aku pikir itu dari saya. Terima kasih.